Assalamualaikum Ibu-Ibu, perkenalkan saya Stefani Karisma Wijaya atau bisa dipanggil Stefani. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Ibu di sini karena telah menyediakan waktunya untuk menonton materi video yang telah saya buat ini. Nah, harapan saya video ini dapat memberi manfaat dan wawasan baru untuk para Ibu-Ibu di sini ya. Nah, di kesempatan kali ini, seperti yang bisa dilihat di layar, saya akan membahas mengenai manajemen stres pada orang tua. Sebelum itu, mungkin boleh di-next. Saya juga ingin menyampaikan bahwa materi yang saya sampaikan di sini dibimbing langsung oleh Ibu Ami Kisriani, yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi UGM, ahli di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin bunda-bunda penasaran ya, tema ini tuh membahas apa sih? Atau pentingnya apa ya mengetahui cara manajemen stres pada orang tua? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab setelah ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian stres pada orang tua. Jadi, stres pada orang tua ialah stres yang muncul ketika orang tua merasa tuntutan pengasuhan anak ini telah melampaui batas kemampuan dirinya gitu. Nah, kalau misalnya stres yang dirasakan ini terjadi secara berlebihan, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang tua merasa kesulitan untuk mendukung anak, kemudian mengurangi kehangatan pada anak yang akhirnya dapat meningkatkan potensi pengasuhan yang kurang tepat. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah merasakan sendiri gitu ya, sulitnya untuk menjadi ibu rumah tangga di masa pandemi ini. Harus mendampingi anak yang mungkin lagi aktif-aktifnya, harus jadi guru dadakan mendampingi mereka belajar, sekaligus mengurus rumah tangga. Apalagi kalau ibu-ibu juga harus bekerja gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin meminta ibu-ibu untuk merefleksikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, apa saja sih yang memicu stres para ibu-ibu di sini selama masa pandemi? Mungkin boleh karena perubahan yang begitu mendadak karena masa pandemi, sehingga ibu-ibu mungkin harus belajar teknologi baru gitu ya, harus belajar Zoom, harus belajar Google Meet dari awal gitu. Apalagi kalau harus nemenin anak sekolah online gitu. Ibunya jadi, guru dadakan, malah kadang ibunya yang sekolah gitu ya, ibunya ikut kelas, ibunya yang ngerjain tugas gitu ya. Nah, kemudian mungkin pekerjaannya juga bertambah gitu ya, harus nemenin anak, harus ngerjain rumah tangga, harus bekerja dan lain-lain gitu. Atau mungkin, anak ibu-ibu di sini semenjak pandemi jadi lebih rewel gitu ya, jadi kita agak susahan untuk beraktivitas seperti biasa gitu. Atau mungkin yang paling umum terjadi ya, ada kekhawatiran mengenai kesehatan dan ekonomi gitu ya, di masa yang serba tidak menentu ini, gitu. Nah, saya mau bilang kalau misalnya kekhawatiran-kekhawatiran itu sangatlah wajar untuk dirasakan ya ibu-ibu, karena, keadaannya sedang sulit dan tidak menentu gitu ya. Tentu saja hal itu bisa menyebabkan stres gitu, apalagi kalau misalnya stresnya tidak dikelola dengan baik gitu ya, maka mungkin bisa menjadi semakin parah dan dapat menyebabkan depresi. Wah, mungkin terdengar serem banget ya kata depresi ini, tapi memang hal tersebut mungkin saja bisa terjadi ibu-ibu. Nah, kemudian saya mau melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu, apa saja yang ibu-ibu rasakan saat mengalami kesulitan-kesulitan tadi? Nah, mungkin hal ini bisa terjadi secara fisik gitu ya, misalnya kalau lagi menghadapi masalah itu ibu-ibu jadi kepalanya suka pusing gitu, atau darah rendah, atau malah darah tinggi gitu ya. Ototnya jadi tegang-tegang, mati rasa gitu, ataupun secara psikologis. Jadi apa yang Ibu rasakan atau pikirkan gitu. Misalnya jadi sering merasa bersalah, mudah marah, bingung, sensitif gitu. Nah, atau mungkin malah ibu-ibu nggak tahu nih apa yang dirasakan saking campur-campurnya gitu, pikirannya kalut gitu. Nah, ini, biasanya kalau misalnya lagi kalut gini tuh, kita menjadi sulit konsentrasi, kemudian salah mengambil keputusan karena terlalu sedih gitu ya, terlalu tertekan gitu. Nah, saya mau bilang kalau, ibu-ibu perlu tahu nih polanya, saya nih kalau lagi sedih, lagi stres biasanya gimana sih gitu, apa sih yang biasanya terjadi? Nah, menyadari perasaan kalau kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedang tertekan, itu penting dilakukan agar kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya, begitu ibu-ibu. Nah,
Kemudian saya ingin menanyakan pertanyaan yang ketiga. Biasanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, apa yang Ibu lakukan? Mungkin ada yang kalau misalnya buat meredakan emosi atau stres gitu dengan tidur sejenak atau dia mengambil jeda waktu untuk diri sendiri, terus kemudian atau bermain dengan anak, meditasi, makan gitu ya, atau mungkin yang bagus, yang produktif gitu, oh jadi suka olahraga atau bersih-bersih gitu ya ibu-ibu. Nah, tapi, eee, kita sudah melakukan beberapa hal ini untuk mengatasi stres, tapi sebenarnya hal tersebut hanyalah melegakan secara sementara. Sementara masalah sebenarnya itu masih ada ibu-ibu dan belum selesai gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sudah menyadari kalau sedang stres, Bunda bisa menenangkan diri terlebih dahulu gitu. Bisa dengan tarik napas sejenak, meditasi, dan yang harus segera dilakukan adalah dengan menyelesaikan masalah sebenarnya, segera bertindak gitu. Nah, mungkin ibu-ibu sudah tahu belum ya, kalau misalnya stres yang tidak dikelola dengan baik, maka perasaan, tindakan, perilaku, pikiran kita ini bisa mempengaruhi anak gitu. Karena mungkin bisa di-next ibu-ibu perlu tahu nih, bahwa nggak hanya virus corona loh yang menular, tetapi emosi kita itu juga bisa menular. Apa yang kita rasakan bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya nih, kalau misalnya kita lihat orang, dia senyum-senyum gitu ya, kita kan bawaannya adem gitu ya, lihatnya seneng gitu. Nah, begitu juga dengan anak kita ibu-ibu, kalau misalnya kita lagi marah gitu, mereka juga merasa sulit gitu untuk bersenang-senang dengan maksimal gitu. Nah, bisa jadi anak-anaknya malah ikut stres. Mungkin ibu-ibu kaget ya, "Wah, masa anak kecil bisa stres sih?" Nah, jawabannya tentu bisa gitu. Justru dalam kondisi seperti ini, bisa-bisa stresnya anak itu menjadi double, ibu-ibu. Jadi berlipat-lipat karena yang pertama mereka stres akan keadaan dirinya sendiri gitu. Karena kan, perubahan di masa pandemi itu bukan cuman untuk kita, tetapi anak-anak itu juga bisa merasakannya. Mungkin mereka sedang di usia yang lagi suka main-main gitu ya, tapi terpaksa harus di rumah, harus sekolah online gitu. Kemudian tugasnya jadi banyak, gerak mainnya terbatas gitu ya. Plus, stres yang diakibatkan mungkin karena orang tuanya jadi suka ngomel gitu sejak masa pandemi. Padahal yang perlu diketahui adalah stres pada anak yang utamanya anak usia dini ini memiliki dampak buruk yang berkepanjangan. Nah, mungkin ibu-ibu di sini pernah dengar gitu ya, kalau misalnya anak usia dini itu, perkembangan otaknya itu sedang pesat-pesatnya gitu, sehingga kalau misalnya terjadi masalah dalam masa ini dapat mempengaruhi mereka pada permasalahan belajar, perilaku, kesehatan fisik, dan kesehatan mental gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar bagaimana mengelola stres. Next, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengelola emosi kita terlebih dahulu. Sadari, terima, dan kelola gitu ya. Ketika anak tantrum, marah, lagi rewel gitu ya, kalau misalnya kita balik marahin, kita jawab mereka dengan nada tinggi, anak ini nangisnya bisa tambah kenceng gitu, tambah teriak, karena emosi itu menular ibu-ibu sekali lagi. Nah, ini juga terjadi ya mungkin ibu-ibu kalau misalnya lagi berantem gitu, misal sama bapak lagi ada masalah gitu, kalau selisih terus kita diteriakin gitu kan kita bawaannya pengen teriak balik gitu ya. Nah, anak kita juga begitu ibu-ibu. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan segera meredakan emosi. Next. Jadi kita bisa dengan mengambil tarik nafas dengan penuh kesadaran. Apa sih maksudnya gitu? Maksudnya adalah, ini bisa nih ibu-ibu langsung praktekkan sekarang gitu. Jadi, saat kita tarik napas tuh kita merasakan udara yang masuk ke paru-paru gitu. Kemudian waktu kita keluarkan itu juga dirasakan dengan penuh kesadaran gitu. Nah, hal itu dapat membuat kita lebih berkonsentrasi sehingga lebih mudah mengatur diri sendiri gitu. Next, yang kedua adalah dengan menyadari apa yang terjadi gitu. Jadi ketika anak tuh sebelumnya biasa-biasa aja ya, kok tiba-tiba marah, kok tiba-tiba nangis, kita mikirnya tanpa alasan gitu ya. Nah, mungkin di sini ya ibu-ibu udah tahu ya anak kalau misalnya lagi marah itu ciri-cirinya gimana. Misalnya dia kalau lagi marah itu menghentak-hentakkan kaki gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah harus peka
kalau misalnya dengan keadaan dia gitu, kalau misalnya dia udah menghentak-hentakkan kaki, nah kita peka, wah berarti ini anaknya lagi marah nih gitu. Kemudian, kita juga harus berempati pada anak gitu. Jadi kita berusaha memahami apa yang terjadi menurut mereka, apa yang mereka rasakan dan pikirkan gitu. Jadi kita berpikir dari sudut pandang anak terlebih dahulu gitu. Kita terima kalau misalnya mereka itu marah karena sebuah alasan. Jadi kita bantu buat mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan gitu. Mungkin kalau misalnya anaknya masih kecil, belum bisa diajak berdialog gitu, nah kita pancing-pancing gitu dengan, bahasa yang disesuaikan dengan usia mereka. Seadanya aja nggak apa-apa, tapi yang penting anak itu belajar mengekspresikan gitu, apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Kemudian kita bisa mendengarkan mereka dengan penuh perhatian gitu. Bahkan posisi duduk aja itu penting loh ibu-ibu. Kalau misalnya kita dengerin mereka itu ya diusahakan kita sejajar dengan mereka gitu. Kalau misalnya mereka ikut duduk, mereka lagi duduk ya kita ikut duduk. Jangan dari atas gitu ya. Terus "Kamu kenapa? Kenapa marah-marah?" Nah, gitu mungkin anak-anaknya malah jadi takut gitu ya. Mungkin kita bisa menanyakannya dengan lebih lembut gitu, "Kamu kenapa marah, Nak?" Nah, kita duduk sejajar, lihat matanya gitu. Kalau mungkin ibu-ibu lagi ngerjain hal lain, sebisa mungkin mungkin ditaruh dulu gitu ya sebentar gitu. Nah, kita bersikap empati, bisa dipegang-pegang pundaknya, dipangku-pangku, kemudian kita dengarkan dengan sepenuh hati gitu ya. Karena, kita kan bisa merasakan gitu ya bedanya orang yang mendengarkan dengan sepenuh hati atau tidak gitu. Misalnya ibu-ibu kalau misalnya lagi cerita, terus habis itu lawan bicaranya malah asik sendiri misalnya main HP gitu ya, kita kan jadi jengkel gitu ya, mau cerita tuh jadi males gitu. Nah, anak-anak juga begitu ibu-ibu. Jadi, sebisa mungkin kita dengarkan mereka dengan penuh perhatian gitu. Nah, selanjutnya, ibu-ibu bisa membantu mereka untuk, mengekspresikan gitu ya. Ada beberapa anak yang kalau misalnya ditanya tuh, tiba-tiba kita tanyain, "Adik marah ya? Adik jengkel ya?" Mungkin awalnya belum terbiasa gitu, tapi ya kita biasakan gitu. Mungkin dia heran gitu awalnya, "Ibu kenapa tiba-tiba tanya tumben amat?" Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama mereka akan terbiasa gitu untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian kita amati dan cari penyebab masalah gitu. Kalau misalnya anak bertengkar, kita bisa nanya ini, misalnya ke adiknya dulu atau kakaknya dulu, "Kenapa berantem?" Kemudian kita cek ke anak yang satunya lagi, "Ini bener nggak tadi kayak gini?" Nah, kemudian kita ajak mereka berdialog gitu ya, kita tanyakan, "Kenapa? Apakah benar seperti ini? Gimana kejadiannya?" Gitu. Kalau misalnya anak kecil mungkin jawabannya masih ngalor ngidul gitu ya, tapi kita akan ajak dialog mereka sampai mereka tuh benar-benar paham, apa sih yang sebenarnya, terjadi gitu. Nah, kita juga bisa membuat kesepakatan-kesepakatan, kemudian mengajari mereka untuk meminta maaf gitu. Selanjutnya kita ajak anak untuk mencari solusi bersama, ajak anak berdialog. Kita libatkan mereka dengan hal-hal yang sederhana dan memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi, bunda dan anak-anak ini terbiasa untuk melakukan kesepakatan dan terbiasa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa memaknai apa yang terjadi gitu. Nah, ini adalah ujung yang penting dilakukan ibu-ibu. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang kurang nyaman dan menimbulkan stres, kalau misalnya bisa kita kelola dengan baik, itu bisa menjadi media pembelajaran bersama gitu, baik untuk kita sebagai orang tua maupun bagi anak. Nah, hal tersebut tergantung kita ibu-ibu. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita jengkel atau marah, dan nggak dikelola dengan baik lalu numpuk jadi stres, tapi kalau misalnya kita coba kelola satu persatu, kita atasi, kita maknai apa yang terjadi, maka hal itu dapat menjadi media pembelajaran gitu untuk sesuatu yang baru. Misalnya, dalam kondisi pandemi ini gitu ya, sulit gitu untuk mencari hal baik di tengah segala berita-berita negatif yang kita terima gitu. Tapi
ada hal nih yang misalnya bisa kita syukuri gitu, misalnya, wah jadi banyak waktu sama anak di rumah, jadi lebih sering ngobrol sama mereka, jadi punya kesempatan emas nih untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, gitu. Nah, selanjutnya, next kita harus segera mengelola stres gitu. Jadi, daripada menghabiskan waktunya untuk marah-marah, sedih, meratapi, kita lebih baik segera kelola stresnya gitu. Karena, waktunya itu walaupun sama-sama berlalu gitu ya, tetapi pilihan kita nih mau menghabiskan waktu untuk meratapi, marah, sedih, atau menghabiskan waktu untuk mencari cara agar tekanan yang ada dalam diri kita itu bisa berkurang gitu, Ibu-ibu. Nah, selanjutnya nih saya punya sebuah video ya. Kenapa? Adik kenapa? Tadi akhirnya kena dibolehin HP. Oh, iya. Marah sama ayah. Kenapa? Karena nggak dimain HP ya? Coba ibu tanya. Coba ibu tanya. HP-nya ayah masih dipakai buat apa? Itu ngaji nggak bagus. Oh, HP-nya ayah masih dibuat ngaji kakak buat ke sekolahnya. Berarti HP-nya masih dipakai kan? Jadi gantian ya. Oke, gantian ya. Emang adik mau lihat apa? Mau lihat game. Main game. Ah, main game. Adik pengen ikut kakak juga pakai HP. Mau main game. Emang adik mau main game apa? Bisa pemain game. Apa emang ya? Ulet. Kalau main game itu kan cuman sebentar tuh, kayak biasanya itu kasih alarm. Selesai ya kan? Ya, mau kayak gitu. Tapi gantian. Kalau HP dipakai buat dua, nggak bisa no. Harus bersabar, tunggu dulu. Nanti kita giliran antri. Kayak kita antri. Gimana sih biasanya kita antri? Di kasir ya kan? Antri dulu satu-satu. Oke, karena komputernya cuma satu. Ini juga kita antri dulu, HP-nya kan cuma satu. Nah, tadi itu adalah sebuah video yang diberikan oleh dosen saya tadi ya, Ibu Ami, gitu. Nah, video ini juga pernah ditayangkan dalam sebuah webinar bersama ibu-ibu, dan di sana ibu-ibu, heran gitu ya, "Wah, kenapa ya kok anaknya Ibu Ami ini cepat sekali gitu reda emosinya, marahnya," gitu. Nah, ada tips nih ibu-ibu. Jadi Bunda bisa menanyakan terlebih dahulu pada anak, mengapa anak menangis, kemudian berikan pengertian, kenapa kok mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu, dengan memberikan contoh nyata agar anak ini lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian ada contoh video selanjutnya. Marah atau lagi ngambek itu, biasanya ibu ngomong apa? Ngomong gimana sama adik? Jangan nangis-nangis, ngomongnya jangan sambil nangis dulu. Terus ngomong apa lagi? Lupa. Lupa. Gimana caranya? Gimana? Dulu. Terus? Habis adik tenang, terus adik bilang gimana? Adik tenang, terus bilang gimana? Tenang dulu, adik. Nah, itu ya Ibu-ibu. Jadi contoh selanjutnya kita ini, bisa dengan mengingatkan kembali gitu pada anak. Ditanyain lagi nih, bagaimana ia telah berhasil mengelola emosi yang negatif yang muncul gitu. Jadi dia ingat dan menambahkan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran gitu. Seperti yang diterapkan oleh Ibu Ami kepada anaknya ini. Jadi waktu tenang bisa ditanya-tanyain gitu ya. Jadi nanti ketika dia lagi merasakan emosi negatif tuh dia sudah tahu gitu sebenarnya gimana sih caranya untuk meredakan emosi gitu. Kemudian next. Kalau misalnya pas kalian marah atau ngambek gitu, biasanya ibu gimana tuh? Sabar, tenang dulu. Terus, sabar, kenapa ngambek?
Nah, ini, hal yang serupa dengan mengingatkan kembali anak, tapi mungkin karena ini kakaknya jadi lebih konkret gitu ya, apa yang dia omongkan itu lebih kosakatanya lebih banyak dan dia lebih mengerti gitu ya. Jadi bisa diterapkan kalau misalnya memiliki lebih dari satu buah hati. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Dari ketiga video tersebut ada beberapa contoh nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengajak anak berbicara gitu. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah intonasi yang kita gunakan gitu. Jangan meningkat kalau misalnya kita sadar sedang marah gitu ya, jangan langsung marah-marah dengan intonasi yang tinggi gitu ya. Kita meredakan emosi diri sendiri dulu, baru kita dekati anaknya gitu. Kalau misalnya belum reda, kita dekati, ya nanti justru malah anak-anaknya tambah sedih gitu ya, tambah rewel gitu, seperti yang sudah disebutkan tadi gitu. Nah, kalau misalnya anaknya emang kita udah tenang gitu, anak juga bisa jadi lebih tenang gitu untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menjaga kesehatan gitu ya. Jadi, mungkin ibu-ibu di sini sebenarnya sudah sering dengar gitu ya, kalau misalnya kita lagi nggak sehat, sedang nggak fit, nggak kuat gitu, kita akan mudah stres, begitu pula sebaliknya kalau misalnya kita lagi stres, maka hal itu juga dapat mempengaruhi kesehatan kita, begitu. Nah, kita harus tetap ya menjaga pola makan gitu, karena asupan makanan yang kita konsumsi ini akan mempengaruhi kondisi fisik, sehingga mau tidak mau akan mempengaruhi kestabilan emosi kita gitu. Kadang kan kalau misalnya lagi capek gitu ya, habis beres-beres, ngurus anak gitu, ditambah lagi harus mendampingi anak terus-menerus gitu sampai kita lupa makan. Nah, itu jadi cenderung gampang marah gitu ya kan, dikit-dikit kepancing gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus cukup tidur ibu-ibu, karena hal tersebut mempengaruhi kekuatan fisik kita juga. Nah, selanjutnya ada tips menyenangkan untuk mencegah stres gitu. Jadi, di masa pandemi ini untuk mengurangi stres, kan mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati gitu. Misalnya, kalau misalnya ada anak di rumah agar tidak terjadi tekanan-tekanan pada anak, supaya mereka merasa senang gitu ya untuk mengurangi stres Bunda, Bunda bisa melakukan pendampingan yang menyenangkan gitu, dengan mencari alternatif kegiatan yang melibatkan anak gitu. Misalnya, ibu-ibu bisa meluangkan waktu gitu, membuat jadwal bersama yang sudah disepakati dengan anak. Misalnya kalau lagi kerja gitu ya, kita libatkan mereka gitu, lagi kerja nih di ruang tamu gitu ya misalnya. Nah, mereka ajak di sebelah kita, tapi, mereka bisa mengadakan aktivitas yang kita bisa pantau gitu ya. Eee, misalnya mereka belajar atau bermain gitu, kemudian luangkan waktu juga untuk bermain bersama mereka yang benar-benar fokus ke mereka gitu. Jadi, itulah yang mereka inginkan sebenarnya gitu. Makanya anak kadang mudah jengkel itu karena, menurut mereka kita terlalu sibuk gitu, karena jarang meluangkan waktu bersama yang benar-benar fokus ke mereka gitu. Next. Nah, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan sadari dan fokus gitu ya. Karena kalau misalnya kita sadar dan fokus ketika kita berinteraksi dengan anak, ada banyak hal positif yang ada di depan kita, tetapi kita tidak menyadarinya gitu. Misal kita lihat anak pertama lagi ngajarin adiknya belajar gitu, sadari hal-hal positif ini sehingga kita merasa senang gitu ya. Misal anak lagi selesai ngerjain prakarya gitu, itu tanda bahwa wah, anakku ini makin berkembang loh, makin kreatif gitu. Jadi kita sadari dan syukuri gitu ya. Sadari juga kalau misalnya anak kita lagi senang itu supaya, eee, kalau misalnya anak senang, kita itu juga ikut senang gitu. Jadi mengurangi stres tekanan kita gitu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres di masa yang akan datang dan mengelola interaksi dengan anak. Jadi ketika anak stres itu kita harus segera mengelola dan ketika anak berulah itu kita juga tahu gitu apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa mengurangi stres kita gitu. Next.
Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau misalnya Ibu-ibu ada pertanyaan, kritik, saran, atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa disampaikan langsung ke saya di nomor berikut ini. Terima kasih Ibu-ibu.